Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap jaga kondisi di tengah pandemi. Jadi kita lanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah sistem pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Sama dengan mata kuliah sebelumnya, kita dalam satu semester akan melaksanakan perkuliahan ini secara daring. Nah, tapi tidak mengubah konsep belajar kita, artinya tetap kita selama 16 kali pertemuan harus diikuti dengan baik. Hanya tempatnya saja yang berpindah, yang sebelumnya biasanya di ruangan kelas berkumpul, ini di pos masing-masing, di rumah masing-masing, atau di tempat tinggal masing-masing. Nah, jadi tetap diikuti dengan maksimal, dengan baik, dengan betul, agar semuanya juga menghasilkan hasil yang baik. Ya, ada pepatah mengatakan sebuah proses yang baik, insya Allah diikuti dengan hasil baik, atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jadi tolong diikuti dengan baik, dengan motivasi yang baik juga, fokus yang betul, belajar. Karena e-learning ini kaitannya dengan metode belajar kita sekarang. Kita sekarang ini kan menggunakan e-learning. Baik itu menggunakan Zoom, baik itu menggunakan Webex, baik itu menggunakan Google Classroom, Edmodo, WhatsApp, media-media yang sifatnya e-learning atau belajar dengan jarak jauh. Nah, nanti kita bahas tentang e-learning ini selama satu semester, dan mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan fasilitas e-learning nanti yang kita buat per individu. Nantinya ada tugas, tapi setelah saya selesai menyampaikan materi. Nah, kita mulai saja. Sistem e-learning atau sistem pembelajaran jarak jauh. Dari katanya saja kan sudah pasti kita melaksanakan pembelajaran dengan jarak jauh. Dan sudah kita terapkan langsung nih, kita sudah praktek sebetulnya. Hanya bagaimana kita berteori di sini sebelum kita praktek. Sistem e-learning yang meliputi bagaimana merencanakan e-learning itu, kemudian bagaimana kita merancang e-learning itu, dan bagaimana kita mengelola atau memanage sebuah e-learning. Nah, e-learning itu muncul di pertengahan tahun 2010 atau sekitar 10 tahun yang lalu, atau era abad 20. Nah, e-learning ini berguna atau dimanfaatkan untuk orang-orang yang tidak bisa langsung hadir pada ruang kelas pada saat itu, sehingga di dunia luar sana para ahli TI mengembangkan sebuah pembelajaran jarak jauh. Memang ada isu dari 3-5 tahun yang lalu bahwa mungkinkah sebuah pembelajaran dilakukan tanpa guru. Banyak yang mengatakan itu tidak mungkin, itu mustahil. Karena kehadiran guru itu penting di hadapan para murid. Selain menyampaikan ilmu, juga kita sisi lainnya adalah pendidikan karakter, memperkuat silaturahmi. Tapi kan sekarang karena kondisi, sehingga terlaksanalah apa yang dulu dibilang masih 5 tahun, 7 tahun ke depan, itu terjadi di awal 2020. Nah, jadi e-learning ini memang dituntut untuk kita terapkan di masa sekarang. Sehingga dengan adanya penerapan itu adalah sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi atau perkembangan TI. Kita sebagai para penggiat teknologi informasi wajib hukumnya mengetahui dan melaksanakan e-learning ini. Karena kita sebagai seorang pendidik wajib memanfaatkan teknologi, walaupun tidak semua media e-learning kita gunakan nantinya. Nah, muncul paradigma. Sebelumnya ada e-education, e-kampus, e-learning, e-digital, e-book. Education mungkin kalian kayak kuliah daftar online.
e-kampus juga kalian mengakses Siakat, e-learning, mengakses pembelajaran e-digital, kalian mengakses buku-buku di perpustakaan atau jurnal ilmiah. Nah, itu merupakan semuanya bisa dikategorikan sebagai perkembangan teknologi informasi yang semuanya tidak bisa langsung kita sentuh. Artinya kita melalui jarak, melalui sebuah sistem. Nah, yang kita bahas di sini adalah e-learning. E-learning di sini berasal dari kata elektronika dan pembelajaran atau bahasa Indonesia learning, learn, pembelajaran. Sehingga elektronik pembelajaran kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia. Apa itu e-learning? Secara singkat adalah pembelajaran yang menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika, khususnya komputer. Dan tidak terbatas hanya komputer, sekarang ada laptop, MacBook, notebook, kemudian Android, dan lain sebagainya yang bisa membuka tadi, apa itu digital, e-book, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pun juga berkembang kursus-kursus online. Jadi, kalian mengikuti pelatihan seperti ruang guru, ruang belajar yang disediakan oleh Kemendikbud, kemudian ada web-based course, kalian latihan bahasa, melatih bahasa Inggris, semua ada. Itu juga dikategorikan sebagai e-learning. Jadi e-learning ini semua cakupan bidang ilmu bisa diterapkan dalam sebuah e-learning. Selanjutnya, dunia pendidikan pada tahun 96 kita berbicara tentang sejarah. Itu yang seperti saya bilang tadi, penyediaan kelas-kelas baru yang setara dengan kelas konvensional atau lembaga pendidikan. E-learning ini nantinya diharapkan dapat menggantikan peran sekolah konvensional atau peran sekolah yang sifatnya tatap muka, bukan hanya sekedar pelengkap atau tambahan. Jadi e-learning ini memang menggantikan peran harapannya ya, bukan seperti hanya dipakai sesaat. Itu harapannya sebetulnya kenapa e-learning ini diadakan. Juga tujuan lainnya adalah usaha untuk membuat transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Kita garis bawahi di sini sebagai transformasi digital dengan catatan adanya jaringan internet. Nah, kalian bisa mengakses video ini juga kan karena internet. Sehingga dasar basicnya atau penghubungnya adalah internet salah satunya. Definisi e-learning secara harfiah adalah pembelajaran yang menggunakan media berbasis teknologi informasi, telekomunikasi maupun digital, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Mungkin ada yang pernah dengar istilah asinkron dan sinkron. Jadi, kalau kita bahas duluan, sinkron itu adalah pembelajaran yang langsung. Jadi misalkan kalian menyaksikan video saya menggunakan live streaming, asinkron langsung saat itu. Kalau asinkron itu bisa diakses sewaktu-waktu. Jadi video ini saya upload di YouTube atau saya upload di WhatsApp, kalian bisa menontonnya, mendownloadnya, itu asinkron. Atau istilahnya sinkron itu adalah pembelajaran searah dan asinkron dua arah. Nah, kalau kita jelaskan dalam lingkup global, e-learning itu berasal dari yang butuh e-learning kan sebetulnya si pembelajar, namanya juga learning. Learn itu artinya pembelajaran. Siapa yang belajar? Siswa. Sehingga siswa ini sifatnya harus membuka akses dirinya, baik itu ke siswa yang lain, ataupun ke guru yang lain, sumber belajar yang lain, maupun teks-teks yang lain. Sehingga di tengah keadaan seperti ini, sebetulnya sumber belajar kalian itu tidak hanya berasal dari dosen atau kampus, atau hanya dari mata kuliah ini. Nah, kalian bisa mengakses, misalkan kalian buka kampus, contoh MIT, kampus terbaik dunia, Massachusetts Institute of Technology. Kalian buka di sana teknologi informasi. Nah, di sana
Pasti ada banyak-banyak tenaga pengajar ahli, profesor-profesor, para praktisi pendidikan yang menekuni bidang e-learning. Kalian bisa baca-baca hasil temuan mereka, hasil riset mereka, hasil inovasi mereka. Jadi tidak hanya dari dosen, tidak hanya dari saya, tidak hanya dari Pak Chandra, atau tidak hanya dari Pak Ade, dan yang lain sebagainya. E-learning bisa dipelajari dimanapun dan ke siapapun. Nah, ini bonus sebetulnya untuk kalian mengakses ilmu-ilmu pengetahuan secara global. Begitupun juga dengan e-booknya atau buku digital. Bisa kalian akses. Sekarang perpustakaan library digital itu tidak terbatas. Artinya open source. Kalian bisa mengakses selama kalian tahu apa websitenya, judul apa yang dicari, dan memang tidak semuanya diakses secara gratis, ada yang berbayar. Nah, maka dari itu tolong dimanfaatkan sumber-sumber belajar, sumber-sumber ilmu pengetahuan, baik itu audio, video, sesama mahasiswa, atau antar dosen. Apalagi kita sekarang sudah mulai pelan-pelan menerapkan merdeka belajar, yang artinya sumber belajar itu bisa lintas universitas. Kalau tidak salah, salah satu poinnya. Jadi kalian bisa belajar dengan kawan-kawan yang lain, misalkan di UGM atau di ITB, contohnya. Ya. Ini contoh dari e-learning secara global. Nah, kalau kita membicarakan tentang alur e-learning itu kebutuhannya untuk apa, sangat luas sekali di sini. Jadi pengguna e-learning itu tidak hanya siswa lagi kalau di sini, dosen pun sebagai pemberi materi pun menggunakan e-learning. Kemudian dalam kita antar dosen dan mahasiswa pun nantinya ada tugas. Tugas itu bisa dikirim melalui email, bisa melalui link, bisa melalui classroom, dan macam-macam. Sehingga apapun yang digunakan oleh para pengajar, selama itu efektif dan bisa mewakili apa yang akan dinilai, apa yang akan disampaikan, itu sudah merupakan bagian cakupan dari e-learning. Sehingga goalnya adalah course complete atau kalian lulus di akhir semester. Setelah ke sejarah pengertian, kita bahas tentang perencanaan sistem e-learning. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan beberapa hal. Berapa biaya konversikan kegiatan pembelajaran dalam kelas ke dalam format elektronik multimedia? Maksudnya gini, kira-kira lebih efektif mana pembelajaran di kelas atau jarak jauh dari segi biaya? Bahasa gampangnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau e-learning mungkin kita butuh jaring internet, butuh beli kuota. Kalau di rumahnya ada wifi, syukur. Tapi kalau tidak ada kan butuh kuota. Nah, kalau ke kelas kalian butuh bensin. Dari segi efisiensi, mungkin bisa jadi pertimbangan mana yang lebih hemat. Kemudian, perlukah semua kegiatan belajar diimigrasikan ke e-learning? Menurut saya belum. Tapi nanti silakan kalian diskusikan. Karena ada hal-hal seperti pembelajaran praktik, misalkan praktikum. Praktikum membongkar hardware. Nah, itu kecuali kalian membuat video. Tapi pun guru tidak bisa melihat secara langsung. Artinya siapa tahu mahasiswa atau siswa sebelumnya sudah familiar dengan barang tersebut sehingga menjadi bisa, sehingga kemurnian dari praktikum itu tidak bisa dinilai dengan integritas yang baik, bisa jadi. Kemudian, melakukan migrasi sendiri atau minta bantuan. Maksudnya
di dalam belajar e-learning ini perlu kita dilatih atau spontan atau otodidak bisa sendiri. Itu yang perlu kita pelajari karena ini adalah model pembelajaran baru. Tidak semua guru familiar dengan e-learning. Jadi perlu adanya diklat, perlu adanya pelatihan. Mungkin di beberapa sekolah sudah ada yang mengadakan pelatihan e-learning seperti pembelajaran menggunakan Google Classroom. Saya lihat di beberapa SD. Nah, ujung-ujungnya apakah perlu e-learning itu? Karena di abad 4.0 ini penting kita menerapkan e-learning. Yang sebelumnya kita itu memprediksi ini akan terjadi 3-4 tahun, 5 tahun ke depan, namun kita dipaksa sekarang untuk bisa dan rutin menggunakan e-learning. Nah, ini adalah cara-cara untuk mengukur studi kelayakan dari e-learning tadi. Dari segi teknisnya, ekonomisnya, dan apakah masyarakat itu menerima dengan adanya e-learning. Mungkin ada kan cerita kasus ibu-ibu stres di rumahnya gara-gara tugas anaknya banyak sehingga ibunya yang pusing malah. Nah, itu kan akibat dari adanya sistem e-learning. Artinya beberapa masyarakat belum bisa menerima bahwa e-learning ini diterapkan di lingkungannya atau di masyarakatnya, di dalam keluarganya. Nah, itu kita perlu analisis. Jadi sebelum kita lebih dalam, kita seberapa efektif sih e-learning ini untuk diterapkan. Karena kalau dari survei memang ada yang siap, ada yang belum siap. Seperti itu. Terakhir, mungkin supaya singkat, di e-learning itu yang pertama infrastrukturnya sudah siap belum? Misalkan sebuah sekolah di kota, mungkin bagi kota-kota besar untuk menerapkan e-learning ini sangat expert, sudah sangat pengalaman karena fasilitas mereka sudah didukung, baik itu sarana prasarana, jaringan internet, atau di kota-kota besar. Tapi untuk yang di daerah, misalkan sinyal aja susah, komputer aja mungkin hanya beberapa PC, dan siswanya mungkin bergantian. Nah, itu infrastruktur juga menjadi penghambat penerapan e-learning ini di sekolah-sekolah. Kenapa saya membahas sekolah? Karena tujuan kita di sini adalah menerapkan di dunia pendidikan e-learning. Walaupun e-learning ini tidak hanya di dunia pendidikan, bisa kalian terapkan di dunia, misalkan sekarang yaitu tadi dunia kursus, baik itu kursus yang sifatnya formal maupun non formal. Kemudian syarat kedua itu bagaimana sih selain infrastruktur terpenuhi, softwarenya ada tidak? Nah, contoh software misalkan e-learning ini adalah Moodle. Moodle yang paling banyak dipakai LMS atau Learning Management System. Nanti bisa kita praktekkan LMS. Nah, softwarenya harus ada dulu. Kalau tidak ada, mustahil bisa digunakan. Materinya apa? Oh, jelas kalau materi, kalau sudah ada software, biasanya materi mengikuti. Tinggal kita menyediakan apa yang akan kita sampaikan. Sistemnya bagus tidak? Sistemnya artinya berjalan dengan baik tidak? Gurunya ada tidak? Dosennya ada tidak? Dan terakhir adalah anggaran. Bagaimanapun untuk melaksanakan sebuah pembelajaran baik itu tanpa e-learning maupun e-learning harus ada biaya. Itu dulu minggu ini kita belajar e-learning hingga ke tahap analisis perencanaan. Nah, 6 poin ini silahkan kalian ingat, dan sebelum-sebelumnya pengertian kenapa bisa masuk e-learning. Terima kasih sudah mengikuti kuliah kita hari ini. Jangan lupa diisi absensi, tetap istiqomah, tetap lurus ajak jalannya mengikuti perkuliahan. Harapan saya kalian semua mendapatkan hasil yang baik dengan usaha yang baik, proses yang baik. Silakan tugas juga dikerjakan nanti jika ada tugas, UTS dan UAS. Mudah-mudahan kita semua sehat dan terus haus akan ilmu, terus belajar.
Ingat pesan saya, sumber belajar tidak hanya satu arah, tidak hanya dari saya, tapi silakan kalian akses dimanapun, kapanpun, dan boleh diskusi, silahkan japri saya, silahkan email atau di forum Google Classroom itu kan ada kolom buat diskusi, silahkan kalian tulis komentar di sana. Kurang lebihnya saya mohon maaf, menghemat kuota kalian, mudah-mudahan minggu depan masih bisa silaturahmi dan kembali kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.